Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita datang dalam mesbah doa pagi. Kita mau mencari wajah Tuhan. Pada saat ini biarlah kita serahkan semua segala seluruh kehidupan hari ini yang kita akan jalani. Kita percaya kalau kita mengutamakan Tuhan Yesus lebih dulu, kita akan dikuatkan, kita akan disertai, dan Tuhan berikan kemenangan bagi kita. Dan selalu ada jalan bagi kita yang percaya kepadanya. Untuk itu saudara, kita hari ini lebih mengutamakan Tuhan lebih daripada apapun. Kita menyenangkan hati Tuhan Yesus, senangkan hati Tuhan Yesus, karena Dia lebih dari apapun. Mari saudara kita berdoa pagi hari ini. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami datang padamu hari ini menaikkan syukur dan berterima kasih karena Engkau sudah memberkati kami sepanjang malam kami beristirahat. Pagi hari ini kami datang mencari wajah-Mu Tuhan dengan kesegaran tubuh yang daripadamu Tuhan. Dan pagi hari ini kami ingin mempersembahkan roh jiwa tubuh kami untuk memuliakan nama-Mu, memuji menyembah Engkau, bersyukur pagi hari ini untuk menyenangkan hati-Mu karena Engkau sudah memberikan kami kekuatan, kesehatan, keselamatan yang daripadamu Bapa. Dan Tuhan, kami serahkan semua seluruh persoalan hidup, segala apa yang kami kerjakan, kami buat hari ini ya Tuhan, kami serahkan di kaki-Mu. Dan kami percaya bahwa ketika kami mengutamakan Kau lebih dari apapun, kami ada, Tuhan pasti Kau berikan kemenangan pada hari ini, di hari yang kami akan jalani Tuhan. Namun kami mau menyenangkan hati-Mu dengan memuji menyembah-Mu, dengan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu sehingga kami boleh dikuatkan, diteguhkan pada perjalanan hidup kami hari ini. Kami tidak izinkan kuasa kegelapan iblis mengganggu mesbah doa pagi kami hari ini Tuhan. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang hidup. Haleluya. Amin. Sanjung nama-Mu Tuhan Yesus. Ku sembah nama-Mu selamanya dalam hidup kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Oh haleluya. Ku sanjung nama-Mu Yesus. Ku sembah nama-Mu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Ku sanjung nama-Mu Yesus, nama-Mu Yesus. Ku sembah nama-Mu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Amin. Sungguh ku tak layak menerima semuanya, segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Sungguh ku tak layak, oh sungguh ku tak layak menerima semuanya, segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Sungguh ku tak layak, sungguh ku tak layak menerima semuanya, segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya,
Pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunanmu, amin. Pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Mari kita sembah Dia. Oh haleluya Bapa, ku puji namamu Yesus, ku sanjung namamu selamanya. Syukur Ya Tuhan Yesus, bagimu. terima kasih Bapa buat segala kasih setiamu, kebaikanmu dalam hidup kami. Kasih Yesus, setiamu, Engkau baik. Yesus, Engkau mulia. Kau Terima kasih Allah yang Bapa baik. buat segala kasih setiamu Kami dalam bersyukur. hidup kami. Terima kasih Bapa, haleluya. Ku puji namamu, ku muliakan namamu, sebab Engkau yang berikan kemenangan, keselamatan. Haleluya, glory, glory, haleluya. Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh ada hari ini pun karena anugerah-Mu. Kami mau lebih setia lagi Tuhan untuk hidup di dalam Engkau, untuk mempercayai semua apa yang hari ini kami akan Tuhan hadapi, lakukan ya Tuhan dalam segala kehidupan kami. Kami mau percayai Engkau Tuhan, supaya hidup kami tidak kami andalkan kekuatan kami, supaya kami tetap Tuhan, oh Bapa Yesus, mengandalkan-Mu selalu Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami tidak jatuh Tuhan ketika kami Tuhan menjalani hidup penuh dengan Tuhan tantangan. Kami boleh mengalami kemenangan, kami tidak sombong walaupun kami disertai dan diberkati Tuhan hari ini. Biarlah kami Tuhan selalu hanya Tuhan segala pujian dan hormat hanya untuk Engkau ketika kami dipulihkan, ketika kami mengalami kemenangan hari ini. Kami tidak mau Tuhan hidup kami, hati kami Tuhan jauh daripada Engkau Tuhan. Tetap kami mau rendahkan hati, semuanya karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Kalaupun kami ada hari ini, semua karena kasih-Mu, kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau muji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, ku tak dapat hidup tanpa-Mu, Tuhan Yesusku. Ku tak dapat hidup, tak dapat hidup tanpa-Mu, ya Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, Tuhan Yesusku. Haleluya Tuhan, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu, ya Tuhan. Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan yang beri kehidupan. terima kasih Tuhan Yesus, bagaikan ranting yang kering Tuhan, Bila ku lepas dari-Mu, Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan yang beri kehidupan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, benar Tuhan. Ku tak dapat
hidup tanpamu Tuhan Yesusku. Ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup tanpamu Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas darimu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Amin Tuhan. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas darimu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas darimu. Ya Tuhan, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Oh, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas darimu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan. Amin Tuhan Yesus, yang beri kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu, Roh Kudus Tuhan yang bekerja menjamah setiap hati kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Baik saudara, kita akan dengar firman Tuhan yang terambil dalam Amsal 13 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Kesombongan menimbulkan pertengkaran. Bersikaplah rendah hati, terimalah nasihat, dan jadilah bijaksana. Ya, ini adalah terjemahan firman Allah yang hidup. Ya, saudara, temanya adalah kesombongan menimbulkan pertengkaran. Ya, saudara, kebanyakan perselisihan itu terjadi, saudara, adalah diakibatkan karena kesombongan. Ya, kesombongan, saudara, dapat diungkapkan dengan berbagai kata, ya, yaitu kesombongan itu sendiri, kemudian keangkuhan itu bagian dari kesombongan, atau keegoisan. Ya, keegoisan juga adalah menggambarkan kesombongan, ya saudara. Kemudian membanggakan diri, itulah juga kesombongan. Ya, membenarkan diri, ya biasanya pertengkaran, ya saudara, membenarkan diri masing-masing. Ya, merendahkan atau meremehkan orang lain, itu juga bagian daripada kesombongan. Ya, merasa diri lebih baik, ya itu adalah juga bagian dari kesombongan. Tidak mau menerima nasihat, saudara, itu juga adalah bagian dari kesombongan. Ya,
dikatakan juga saudara suka menghakimi dan juga sikap yang tidak sopan. Ya, saudara, itu adalah semua bagian daripada kesombongan, ya. Saudara, pendek kata, akar dari segala kejahatan manusia adalah berasal dari sifat mementingkan diri sendiri, yaitu egois dan kesombongan manusia. Nah, saudara, bagaimana manusia sombong dapat diubah Tuhan menjadi manusia yang memiliki pribadi yang rendah hati, ya. Saudara, yang pertama adalah kita harus sadar bahwa kesombongan sangat dibenci, saudara, dan menjijikan bagi Tuhan, ya. Di dalam Amsal 6 ayat 16 dan 17 dikatakan demikian. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah, dan sebagainya. Ada 7 dosa yang dibenci oleh Tuhan. Dan kesombongan itu adalah berada di urutan yang paling atas, ya. Sama seperti kalau saudara baca dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 bahwa dikatakan, ya, 2 Timotius 3 ayat yang pertama dan kedua, ya saudara, dikatakan bahwa pada akhir zaman akan datang masa yang sukar di mana manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka memfitnah, membual, menjelekan orang dan sebagainya. Dan urutan yang paling teratas itu adalah sikap egois atau mementingkan diri sendiri, ya. Oleh karena itu, saudara, kita harus sadar bahwa kesombongan sangat dibenci dan menjijikan bagi Tuhan, ya. Saudara, hal yang kedua, kita juga harus sadar bahwa kesombongan pada akhirnya membawa pada kehancuran atau kejatuhan, ya. Di dalam Amsal 16 ayat 18 dikatakan demikian, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan, ya. Ingatlah bahwa manusia sombong, saudara, satu kali akan dijatuhkan oleh Tuhan, ya, karena Tuhan membenci orang yang angkuh dan yang sombong, ya. Oleh karena itu, biarlah kita boleh menyadari bahwa kesombongan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa kesombongan itu adalah awal kejatuhan setiap saudara dan saya, ya, saudara. Kemudian hal yang ketiga, saudara, yang ketiga adalah buanglah segala sesuatu yang kotor dan terimalah firman Tuhan dengan hati yang lemah lembut, ya. Saudara, buanglah segala sesuatu yang kotor. Di dalam Yakobus 1 ayat 21 mengatakan demikian. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu, ya. Saudara, apakah segala sesuatu yang kotor itu, ya? Yaitu segala dosa yang merusak hati saudara dan saya, yang bersumber pada kesombongan dan sifat egois kita, ya. Di dalam Yakobus 3 ayat yang ke-16 juga dikatakan demikian. Dikatakan sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat, ya. Saudara, biarlah saudara kita membuang semua sifat egois kita, ya, karena dikatakan di mana ada iri hati dan sifat mementingkan diri sendiri, di situ ada segala macam perbuatan jahat, saudara, yang dilakukan oleh manusia, dan di situ juga ada segala macam kekacauan, ya. Oleh karena itu, saudara, kita perhatikan bahwa apabila saudara di dalam kantor, di gereja, di lingkungan di mana kita berada, ada orang yang punya sifat iri dan mementingkan diri sendiri, saudara, itu dapat memecah belah kesatuan daripada kita, ya. Karena saudara, sifat sombong, ya, yang iri hati, saudara, itu dibenci oleh Tuhan. Itu merusak, saudara, bukan hanya diri sendiri, tetapi juga bisa merusak di mana kita berada, dapat merusak orang lain, ya. Oleh karena itu, biarlah kita membuang semua sifat itu,
karena bukan daripada Tuhan, ya. Saudara, ingatlah kejatuhan iblis karena dia ingin menyamai Allah, ya. Dan apa yang Tuhan lakukan, bahwa Tuhan membuang iblis, ya saudara, dijatuhkan ya oleh karena kesombongannya, ya. Oleh karena itu kalau saudara dan saya ya mau menerima didikan daripada Tuhan, ya, menerima setiap nasihat daripada Tuhan, menerima teguran daripada Tuhan, menerima ajaran firman Tuhan, saudara, dengan hati yang lembut, ya, maka saudara itu mencerminkan kita adalah orang-orang yang rendah hati, ya. Orang yang rendah hati, dia mau menerima teguran, didikan, nasihat, ajaran, dan itu membuat dia lebih bijaksana lagi di dalam menghadapi kehidupan ini, ya. Oleh karena itu saudara, biarlah kita boleh membuang segala sesuatu yang kotor, yang jahat dalam hati kita, sifat iri, dengki, mementingkan diri sendiri, membenarkan diri, saudara, ya. Ya, kemudian saudara tidak peduli akan orang lain, merendahkan, meremehkan orang lain. Saudara, kita buang itu sifat jahat, ya, karena itu jahat di pemandangan Tuhan, ya. Kemudian kita mau menerima setiap didikan, ajaran, nasihat dari orang lain yang Tuhan pakai, atau dari firman Tuhan yang kita dengar melalui hamba-hambanya yang menegur kita, mengingatkan kita, mendidik kita, saudara, memperbaiki segala kelakuan saudara dan saya agar hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terimalah dengan hati yang lembut, dengan penuh kerendahan hati, karena itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka kehidupan rohani saudara akan bertumbuh, ya. Saudara akan orang lain akan melihat saudara perubahan dalam diri kita. Tatkala kita membuka hati, kita merendahkan diri untuk kita mau ditegur, dinasehati, diajar lewat kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita diubahkan oleh kuasa firman dan Roh Kudus yang boleh bekerja di dalam hati saudara dan saya. Hal yang keempat, saudara, membiarkan hidup kita dibentuk Tuhan lewat penderitaan yang diizinkan terjadi dalam hidup kita, ya. Saudara, di dalam 2 Korintus 4 ayat yang 17 mengatakan demikian, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, ya. Saudara, dengan cara apa manusia batiniah atau karakter kita diubah Tuhan hari lepas hari, ya, selain melalui firman Tuhan, juga melalui penderitaan yang diizinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak mengandalkan manusia, saudara, supaya hati kita tidak jauh daripada Tuhan. Itu juga sifat daripada kesombongan, ya, melainkan kita boleh mengandalkan Tuhan, menaruh harap kita kepada Tuhan. Itulah sifat yang rendah hati yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya, ya. Saudara, di dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan demikian, ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi akan Dia, ya. Saudara, kebaikan yang dimaksud bukanlah berbicara tentang berkat materi, tetapi kebaikan yang dimaksud adalah bagaimana melalui penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi, saudara dan saya dibentuk karakter kita, di pribadi yang tadinya sombong, jadi orang yang rendah hati, yang tadinya kita jauh daripada Tuhan, kita mulai mendekatkan diri kita kepada Tuhan, saudara, ya. Ada maksud Tuhan di balik semua yang kita alami dalam hidup saudara dan saya, ya. Kebaikan di sini adalah berbicara tentang saudara menjadi serupa dengan Kristus, ya, di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-29. Jadi Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan untuk memproses hidup saudara bagaikan emas yang dimurnikan dengan api, sehingga kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, setiap kami yang sedang dibentuk pada saat ini, kami tahu bahwa ada maksud Tuhan di balik semuanya. Supaya kami tidak mengandalkan kekuatan kami, pengertian kami sendiri. Supaya kami belajar menghargai orang lain, ya Tuhan. Supaya kami
membuang segala sifat-sifat kami yang buruk ya Tuhan, yang cenderung merasa diri kami lebih dibandingkan dengan yang lain, juga membuang sifat iri hati, benci dan dendam dalam diri kami yang merusak kerohanian kami ya Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa biar Roh Kudus Tuhan terus menjamah setiap hati kami, mengubahkan hidup kami. Tuhan, kalau ada dosa, Tuhan ampuni kami, supaya jangan doa kami terhalang dan tangan Tuhan juga terhalang untuk menolong kami. Terima kasih Bapa di surga, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit ulurkan tangan untuk menyembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan setiap kami ya Tuhan anak-anak-Mu, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan, yang terikat oleh dosa Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Apapun itu ikatannya ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang melepaskan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya kami lepas dari setiap ikatan dosa yang membelenggu kami ya Tuhan. Dan kami mau menundukkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, agar hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Berkati bangsa negara kami, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, berikan juga pemimpin-pemimpin daerah di masa pilkada ini yang takut akan Tuhan, yang bijaksana dalam menjalankan pemerintahan dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Tuhan Kau berikan hati yang takut akan Tuhan, mulai dari yang tertinggi presiden kami sampai para menteri dan semua kepala daerah dari Sabang sampai Merauke. Juga badan legislatif ya Tuhan, badan yudikatif ya Tuhan, berikan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan hati yang bijaksana. Berkati bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih setiap anak-anak-Mu yang beraktivitas sepanjang hari ini, Tuhan yang pimpin sertai. Sehingga Tuhan penyertaan berkat anugerah kasih setia Tuhan menyertai. Dalam nama Yesus, saudara angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau engkau diberkati melalui Mesbah Doa Pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.